Kita lanjut tadi ya, transaksi tadi dibagi menjadi 4 kan ya. Pertama ada transaksi penambahan dan pengurangan. Ya bisa terjadi karena penambahan modal dari pemilik usaha, atau jika terjadi pengurangan itu bisa terjadi karena pengambilan prive atau pengambilan uang yang dilakukan oleh pemilik usaha. Ya, kemudian transaksi yang kedua pertukaran exchange ya. Transaksi pertukaran ini terjadi antara aktiva dengan aktiva atau aktiva dengan kas, atau terjadi misalnya pembelian perlengkapan dengan cara tunai atau kredit dan seperti itu ya. Itu transaksi pertukaran. Kemudian yang ketiga adalah transaksi pendapatan dan beban ya. Adanya transaksi pendapatan dan beban ini merupakan transaksi yang ada tujuannya ya, yaitu memperoleh laba ya, pendapatan dan beban. Misalnya contoh penjualan barang dan jasa, itu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan gitu ya. Kemudian transaksi beban, misalnya pembayaran beban gaji, itu bertambahnya beban gaji. Kemudian pemakaian perlengkapan, berarti beban perlengkapan bertambah. Itu transaksi yang ketiga, jenis transaksi yang ketiga. Kemudian transaksi yang keempat adalah transaksi pemindahan atau transfer. Ya, transaksi ini dilakukan ketika pencatatan sudah dilakukan, tetapi terjadi kesalahan. Nah, nanti kalian akan pelajari ini di jurnal penyesuaian nanti ya. Ini kalian masih menganalisa transaksi dulu. Nah, dari transaksi yang sudah tadi Ibu sampaikan bahwa transaksi itu membutuhkan bukti transaksi. Ya, kalau transaksi tanpa ada bukti transaksi berarti laporan atau pencatatan akuntansi yang dilakukan tanpa adanya bukti transaksi, artinya catatan akuntansi itu tidak valid atau tidak dapat dipercaya karena tidak ada bukti transaksinya. Nah, itu sebagai seorang accounting ya, kalau nanti kalian bekerja di perusahaan dan menangani masalah keuangan atau di bagian accounting ya, kalian harus mengumpulkan bukti transaksi tersebut untuk dicatat di dalam laporan keuangannya ya. Nah, dari transaksi tersebut macam-macam seperti apa sih bukti transaksinya itu ya. Kalian tahu, yang pertama kalian tahu kwitansi. Masih sering dong lihat kwitansi ya. Ini kwitansi seperti ini. Ini adalah bukti transaksi yang dilakukan secara tunai, artinya pembelian barang kemudian ditukar dengan uang. Ini secara tunai. Ya, kalau secara tunai berarti menggunakan bukti transaksi kwitansi ini. Ya, kemudian ada nota juga. Nota juga bisa dilakukan untuk transaksi secara tunai. Ya, nota seperti ini ya. Nah, kemudian ada invoice juga sama. Invoice di sini tertera nama perusahaan, kemudian siapa yang membeli, barang apa yang dibeli, harganya berapa, ada PPN-nya kah. Nah, itu baru 3 bukti transaksi. Kemudian ada lagi bukti wesel tagih. Ya, wesel bayar. Artinya wesel tagih ini adalah bukti untuk pihak lain membayar kepada perusahaan. Kalau wesel bayar berarti bukti bahwa perjanjian di situ ya. Janji bahwa perusahaan akan membayar kewajibannya, itu wesel bayar. Kalau wesel tagih berarti perusahaan menagih kepada pihak lain, itu wesel tagih. Oke gitu ya. Itu bukti transaksi baru sebagian. Ada lagi cek juga bukti transaksi. Kemudian struk ya, struk pembelian yang kalian terima dari pasar swalayan atau supermarket, minimarket, itu biasanya itu bukti transaksi kan diterima. Nah, itu masuk bukti transaksi juga. Ya, nanti kalian lihat lagi macam-macam bukti transaksi. Transaksi tadi ada 4 ya. Ada transaksi yang menambah atau mengurangi, transaksi penukaran, transaksi yang ketiga apa? Pendapatan dan beban, tujuannya untuk memperoleh laba tadi ya. Kemudian terakhir adalah transaksi transfer. Ya, artinya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi transaksi sudah dicatat, ada kesalahan, ini harus dibuat ya perbaikannya. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Latihan bagaimana
menganalisa transaksi, apakah dari kalimat transaksi itu masuk ke kelompok aktiva, apakah kewajiban atau modal. Gitu dulu ya, kita latihan dulu. Nanti setelah ini Ibu akan berikan transaksi dari tanggal awal ya, 1 bulan aja ya, dari awal sampai akhir. Nanti akan Ibu berikan di GCR ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Transaksi. Lihat, kelihatan ya? Oke, good, kelihatan di sini. Transaksi yang tanggal ini tahun 2018. Ini contohnya aja, kita coba analisa transaksi dulu. Apa sih yang mempengaruhi? Ya, kemudian akun apa masuk ke akun mana ini? Nanti kalian bisa menganalisanya ya. Oke, lihat, yang tanggal 2 Maret 2018, bulan Maret ini penulisan akuntansi biasanya seperti ini. Tahunnya, kemudian bulan dan tanggal seperti ini. Ya. Angka juga kalian harus tuliskan satuannya apa, rupiah, kah, dolar kah. Kemudian belakang juga seperti ini atau 02 juga. Angkanya ini harus diperhatikan ya. Oke, untuk transaksi yang pertama dilihat. Terbaca ya? Terbaca ya? Dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko apa di? Oh, dari toko Kaladi sebesar 60 juta. Coba perhatikan di sini transaksinya apa nih? Dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Kaladi sebesar 60 juta. Nah, coba masuk akun mana aja? Ada yang bisa? Pasti ada yang bisa. Kemarin nilainya ada yang 100, ada bisa ya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Kemarin ada yang menjawab debit dan kredit. Nah, Ibu belum nyampe ke sana. Nanti pusing sendiri kalian, ya. Ini masih analisa transaksi, belum sampai debit dan kredit. Kalian belum paham sampai sana. Kemarin ada yang sudah menjawab debit dan kredit, mungkin ada kakaknya yang sudah paham, tapi Ibu belum nyampe ke debit kredit ya. Ini masih analisa transaksi dulu. Terlalu jauh nanti pusing kalian ya. Ya itu pasti dikasih tahu sama kakaknya yang sudah paham. Memang betul jawabannya ada debit dan kredit, tapi Ibu belum nyampe ke sana. Ya, supaya tidak terlalu jauh dulu. Kalian harus pahami dulu, analisanya dulu ya, dari persamaan dasar akuntansi. Baru nanti ada materi selanjutnya, ada mekanisme debit dan kredit. Ya, setelah ini nanti akan ada mekanisme debit dan kredit. Ya, oke, yang sudah sampai debit dan kredit, coba dipahami ini dulu. Ya, oke, yuk. Berarti yang pertama ini, ya dari persamaan dasar akuntansi ditemukan bahwa ada akun apa yang bertambah atau berkurang? Atau sisi mana yang bertambah? Aktiva atau pasiva? Ya, good. Yang pertama, aktiva bertambah. Ya, berupa apa ini? Perlengkapan. Jadi di sini ada akun perlengkapan bertambah ya. Sisi aktiva bertambah. Kemudian sisi lain, pasivanya ini kan secara kredit ya. Berarti kalau secara kredit itu masuk ke akun mana? Masuk kelompok mana? Iya, pasiva. Masuk ke kewajiban atau utang usaha, gitu ya. Berarti aktivanya bertambah. Ada perlengkapan dan kewajibannya berupa utang usaha ya. Pasiva bertambah berupa utang usaha sebesar 60 juta. Oke. Ibu paham, berikan analisanya masuk aktiva atau pasiva dulu ya. Kalau untuk yang lainnya nanti kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Oke, lanjut yang kedua. Diterima tunai pendapatan jasa pemeriksaan sebesar 70 juta. Diterima tunai, berarti ini berhubungan dengan apa? Perubahan apa tadi? Akun apa? Tunai? Yes, uang kas, berarti masuk akun yang kas ya, gitu ya. Di sini ada